Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, Warung Kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Dani SBR yang selalu ditunggu-tunggu teman-teman ya. Dan dalam kisah Warung Kopi Bang Doni kali ini akan menceritakan, wah ini momennya pas ya, temanya tentang bulan puasa. Jadi kisah karyawan-karyawan Bang Doni di bulan puasa selama bekerja di kafe Warung Kopi Bang Doni nih. Dan ada sesuatu yang terjadi di situ. Apa sih sesuatu itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Extreme, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Buduk horor. Kisah karyawan Bang Doni di bulan puasa. Warung Kopi Bang Doni. Siang itu, di kafe Warung Kopi Bang Doni sedang berlangsung rapat bulanan yang rutin diadakan untuk mengevaluasi operasional kafe selama 1 bulan terakhir. Seluruh pegawai tampak berkumpul. Doni dan Nani memimpin rapat tersebut. Radol dan juga Kotep, yang notabene bukanlah karyawan kafe, juga ikut hadir. Doni sengaja mengajak mereka berdua agar tidak ada jarak antara karyawan kafe dan Radol serta Kotep yang mengurus bisnis beras miliknya. Setelah beberapa waktu, rapat pun akhirnya selesai. Di akhir pertemuan, Doni menyampaikan pengumuman. Teman-teman semua, berhubung lusa udah mulai puasa, saya menani pengen ngucapin nih, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita bulan ini lancar, kagak ada hambatan. Kecuali buat yang perempuan nih. Oh iya, kayak biasa, hari pertama puasa kita libur dah. Kita ibadah di rumah masing-masing, termasuk Radol sama Kotep. Gudang juga libur. Nah, selama bulan puasa, kafe bukanya rada siangan, tapi tutupnya rada maleman. Biasa, kayak tahun lalu aja ya. Ada yang mau nanya lagi kagak? Ucap Doni sambil melempar pertanyaan ke forum. Semuanya hanya mengangguk, tak ada yang bertanya. Kalau kagak ada, kita akhiri rapat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, Doni menyuruh Gembul untuk membacakan doa penutup sebagai penanda berakhirnya rapat hari itu. Usai rapat, Doni tampak berbincang berdua dengan Nani. Princess, abis ini mau langsung balik apa mau kemana dulu ini? Tanya Doni. Makan di luar yuk bang, kayaknya enak deh makan bubur ayam di Bekasi Timur, saut Nani. Ayo, abang juga udah lama ini kok makan bubur di sana, jawab Doni. Sementara itu, di luar kafe, Rizal terlihat berbincang dengan Bunga. Kebetulan hari itu mereka sama-sama masuk pagi. Sayang, kita makan di luar dulu yuk, jangan langsung pulang. Tadi Kak Lili ngajakin keluar bareng sama Kak Sindu, ajak Bunga. Oh gitu, ayo deh, jawab Rizal setuju. Rupanya, sama seperti Doni dan Nani, para karyawan lainnya pun berencana makan di luar sepulang kerja dari kafe Warung Kopi Bang Doni. Tak lama kemudian, Doni dan Nani sudah duduk di salah satu meja warung bubur ayam yang cukup terkenal di Bekasi Timur. Suasananya ramai, apalagi menjelang waktu sore karena banyak orang yang baru saja pulang bekerja. Doni dan Nani memesan 2 porsi bubur ayam lengkap dengan sate ati ampela, usus dan kerupuk. Sambil menunggu pesanan datang, Doni sesekali melihat ke arah jalan. Ramai juga ya, padahal belum puasa, gumam Doni. Iya bang, di sini mah emang ramai terus, soalnya buburnya enak, apalagi pas orang pulang kerja, jawab Nani sambil tersenyum. Tak lama kemudian,
Pesanan mereka pun datang. Asap tipis mengepul dari mangkuk bubur yang hangat. Doni baru saja hendak mengaduk buburnya ketika tiba-tiba ia menghentikan gerakannya. Lah, itu kayaknya, ucap Doni sambil menyipitkan mata. Nani ikut menoleh ke arah yang sama. Di pintu warung masuk bubur, terlihat 4 sosok yang tidak asing lagi, Rizal, Bunga, Sindu, dan juga Lili. Mereka juga tampak sedikit terkejut saat menyadari siapa yang duduk di salah satu meja. Ah, Bang Doni, Mbak Nani, seru Rizal setengah kaget. Doni tertawa kecil. Bisa samaan begini. Duduk sini dah, kita makan bareng. Bunga tersenyum malu. Iya bang, tadi rencananya cuma mau makan di luar, nggak taunya kepikiran bubur juga. Ya udah, daripada pisah-pisah, yuk sini gabung aja, ajak Nani Rama. Tanpa sungkan, keempat karyawan itu pun mendekat dan menyusun kursi di sekitar meja Doni dan Nani. Suasana yang tadinya biasa saja mendadak jadi lebih ramai dan hangat. Sindu bercanda. Ini yang dinamain rezeki gak kemana ya bang. Di kafe ketemu, di bubur juga ketemu. Iya, berarti jodoh, celetuk Lili yang langsung disambut tawa yang lain. Tak lama kemudian, mereka pun memesan bubur untuk masing-masing. Obrolan ringan mulai mengalir dari cerita pelanggan kafe yang unik bulan ini, rencana puasa, sampai candaan khas yang membuat suasana makin cair. Namun, keterkejutan Doni rupanya belum berakhir. Saat ia hendak menambahkan kecap ke buburnya, matanya kembali menangkap sosok yang sangat ia kenali di pintu masuk warung. Doni mengernyit. Lah, coba itu, gumamnya pelan. Yang lain ikut menoleh. Ya, di sana sudah berdiri Gembul, lengkap dengan seragam kafe. Di sampingnya ada seorang perempuan yang tak lain dan tak bukan adalah Eis, kekasihnya. Begitu mata Gembul bertemu dengan Doni, wajahnya langsung berubah. Perasaan kikuk seketika dirasakan Gembul saat mendapati Doni sudah berada di warung bubur langganannya. Ya ampun, ada Bang Doni, bisik pelan. Eis yang belum sadar hanya tersenyum sampai akhirnya mengikuti arah pandang Gembul dan mendapati satu meja penuh berisi Doni, Nani, serta rekan-rekan kerja kekasihnya. Mas Oji, itu ada Bang Doni sama Mbak Nani, ada anak-anak yang lain juga, ucap Eis lirik. Gembul menelan udah. Ya gak apa-apa Is, kita masuk aja, makan bareng-bareng bareng mereka. Di meja, Doni langsung melambaikan tangan. Gembul makin kikuk. Ia sempat ragu beberapa detik, tapi akhirnya memberanikan diri mendekat dengan langkah agak kaku. Assalamualaikum Bang, Mbak Nani, lagi pada ngapain nih? Sapa Gembul berbasa-basi. Waalaikumsalam. Pakai ditanya, lagi gali sumur. Dah, ya makan bubur lah, jawab Doni sewot, tapi sorot matanya penuh tanda tanya. Bul, bukannya lo masuk siang? Suasana mendadak hening beberapa detik. Rizal dan Lili saling pandang menahan senyum. Gembul menggaruk-garuk belakang kepalanya. Tadi katanya lagi sepi bang, makanya saya keluar makan dulu sama Ais. Ada Jumri sama Adnan yang standby. Habis makan langsung balik lagi bang, gak lama kok. Di situ Doni hanya mengangguk. Ini mah sama aja mindahin rapat kemari. Lah ketemunya dia juga orangnya. Lah bosen gue lama-lama ngeliat muka lu pada. Gembul hanya tersenyum. Gak apa-apa bang, terserah abang mau bosan ngeliat muka saya. Yang penting sekarang kita dibayarin makan bubur. Masa iya makan bubur sama bos masih bayar sendiri, sindir Gembul yang langsung membuat Doni merengutkan dahinya. Di situ Nani langsung menyaut. Iya, pokoknya sekarang Bang Doni yang traktir. Jarang-jarang juga kan kita makan bareng di luar, ucapnya yang seketika disambut riuh oleh semua. Si gembrot keluar juga akal bulusnya. Amsong dah gua. Udah gua bayarin, tapi kalau nambah bayar sendiri lu Bol, ucap Doni sewot. Ya mustahil bang, masa iya makan di sini gak nambah? Saya biasanya 3 mangkok bang, saut Gembul.
Itu mah urusan lo sama keluarga lo yang pangki-pangki. Lu mau 3 mangkok kek, mau nambah segerobak, bodo amat. Bayar diri kalau nambah, timpal Doni. Ih abang, jangan begitu biarin aja mas Gemul mau nambah. Kalau traktir itu jangan dibatesin. Selak Nani mengingatkan Doni. Iya Inces, sebenarnya mah abang kagak batesin, cuma abang kesel ngeliat mukanya lebar banget kayak lapangan padel, ucap Doni sambil cengengesan. Melihat kelakuan Doni dan Gembul yang selalu tak akur, semuanya hanya tersenyum karena mereka tahu jika hal tersebut hanyalah candaan belaka. Sementara di tempat yang berbeda, rupanya Radol dan juga Kotep juga makan bersama di luar. Bedanya, mereka makan mie ayam. Di situ keduanya nampak lahap menyantap mie ayam yang berada di sisi jalan tersebut. Tumpen nih, Bang Radol ngajak saya makan mie ayam. Emang apa nggak jalan sama pacar abang? Tanya Kotep. Pacar? Gua udah putus, Tep. Jawab Radol. Apa bang? Meletus? Tanya Kotep lagi. Putus. Gua udah putus. Saut Radol sedikit meningkatkan nada bicaranya. Oh putus ya bang? Kok bisa sih bang? Padahal abang sama pacar udah klop banget. Itu dia Tep. Masalahnya ibunya nyuruh-nyuruh nikah mulu. Ibunya gak suka kalau di pacaran lama-lama. Lah kan gue belum siap Tep. Soalnya kan gue masih kuliah. Ya udah putus, ungkap Radol. Mendengar itu, Kotep menggaruk-garuk kepalanya. Garuk-garuk aja lu tombean. Denger apa kagak yang gue omongin? Denger bang, saut Kotep sambil cengengesan. Oh iya bang, ntar pas puasa jam kerja kita masih sama kan? Ya sama, palingan pulangnya aja rada cepet. Biasanya kita tutup maghrib, paling jam 5 kita udah tutup. Oh gitu ya bang, siap bang. Tapi ngomong-ngomong, lu puasa kan? Tanya Radol tiba-tiba. Apa bang, perkasa bang? Kenapa jadi perkasa? Puasa. Lu puasa apa sering mokel? Puasa. Saya kaget, abang tiba-tiba nanyain saya perkasa apa enggak. Kalau soal itu, saya nggak pernah puasa bang. Soalnya kalau dulu di pasar, di sekeliling saya nggak ada yang puasa bang. Ungkap Kotep yang sedikit membuat Radol cemas. Buset deh, lu kan udah bangkotan Tep. Ngapa lu nggak pernah puasa? Anu bang, soalnya kalau nahan makan sama minum saya kuat bang. Soalnya saya udah biasa kelaparan. Tapi kalau soal ngerokok, saya paling gak kuat bang. Soalnya kalau saya nggak ngerokok, saya ngerasa penyakit budek saya makin parah bang. Ungkap Kotep. Alasan aja loh, terserah lo aja deh. Tapi ingat ya Tep, di tempat kerja sekarang, lu jangan sampai ketahuan kalau lu nggak puasa. Apalagi sama Bang Doni. Gak enak gue Tep. Soalnya yang bawa lu kan gua. Bang Doni itu paling gak demen sama orang yang gak puasa. Ungkap Radol mengingatkan. 2 hari kemudian, akhirnya bulan yang dinanti pun tiba, bulan suci Ramadan. Masjid yang berada di dekat kediaman Doni tampak penuh oleh warga yang datang untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dari anak-anak, remaja, hingga para orang tua, semuanya memadati masjid. Suasana terasa sangat hangat dan khusyuk. Lampu-lampu masjid menyala terang. Sementara suara imam dan lantunan ayat suci Al-Quran menggema menenangkan hati. Setelah salat Isya dan tarawih selesai dilaksanakan, para jemaah mulai keluar dari dalam masjid. Sebagian langsung pulang ke rumah masing-masing, namun ada juga yang masih berkumpul di pelataran masjid sambil berbincang santai. Di salah satu sudut pelataran, Doni terlihat duduk bersama Gembul dan Pasadli. Mereka bergabung dengan beberapa bapak-bapak jemaah lain yang sedang mengobrol ringan. Pasadli mengibaskan sarungnya sebelum duduk di pelataran yang berada di depan masjid. Alhamdulillah, akhirnya Ramadan datang lagi, ucap Pasadli sambil menghela nafas lega. Ya bang, saut Doni. Kayaknya cepet banget ya. Perasaan baru kemarin kita terawih. Lah, tahu-tahu sekarang udah Ramadan lagi. Mas Karo yang duduk di samping mereka mengangguk-angguk. Masjid juga langsung penuh Pak RT. Tadi saya sampai nggak kebagian tempat di dalam, jadi sholat di teras. Salah satu bapak jemaah yang lain ikut tertawa kecil. Buluk, biasaan lu. Ya Bul, lu udah terima jadwal ngimamin sholat tarawih belum? Bentrok kagak sama kerjaan? Tanya Pak Sadli. Mendengar itu Doni langsung menyela. Gampang kalau soal kerjaan mah, si Gembul ntar ngatur liburnya aja sama Jumeri.
Iya ya, ada bosnya. Don, lo kapan mau ngikut ngimamin sholat raweh? Sindir Pak Sadli. Aduh, kebetulan tenggorokan saya lagi kagak enak bang. Udah biar diwakilin aja, masih gembul. Ucap Doni beralasan. Tahun-tahun tuh tenggorokan kagak baik-baik. Makin beneran ntar lu Don. Don, dulu mah engkong sama baba lu imam tetap di masjid mari. Masa lu kagak nerusin? Sahut Pak Sadli. Lah, abang bagaimana sih? Si Gemul pan udah dianggap anak sama emak. Lah dia yang nerusin. Balas Doni tak mau kalah. Lah, berarti kalau malu bagi-bagi warisan, si Gemul dapat dong. Ya dapat sepongge. Abang ngapa ke sana-sana ngomongnya? Ya lagian lu disuruh jadi imam sholat raweh, ada aja alasannya. Ya bukan alasan bang, langgam saya kagak cocok sama warga sini. Ucap Doni mencari alasan yang baru. Dan tuh ada lagi alasannya. Emang apa langgam lu? Bayati, Soba, Mekah, Madinah, apa Cilodong? Dasar sarboah, sahut Pasar Lisewot. Tak lama kemudian, obrolan mereka mulai beralih ke berbagai hal. Mulai dari rencana kegiatan buka bersama di masjid, jadwal tadarus, hingga rencana malam takbiran bersama warga kampung. Pak Sadli kemudian menoleh ke arah Doni. Don, biasa kan lu masih jadi donatur tetap bakal kegiatan masjid? Tanyanya. Doni mengangguk. Nah kalau ini saya siap dah, tenang aja, aman. Ya dah, emang lu mah bagiannya penyedia dana aja. Sahut Pak Sadli cengengesan. Lusanya, kafe warung kopi Bang Doni kembali buka setelah sehari libur. Namun, saat itu kafe buka agak siang. Radol yang sudah datang jam 9 pagi tak tahu jika kafe buka di siang hari, dia pun mendapati keadaan kafe yang masih sepi. Saat dia berada di parkiran, terlihat Pak Slamet yang sedang bersih-bersih di halaman parkir. Assalamualaikum Pak Slamet. Salam Radol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kamu sudah datang ya Dol? Saya kira gudang beras bukannya siang juga. Sahut Pak Slamet. Emangnya kafe belum buka ya Pak? Tanya Radol. Loh. Kamu memangnya belum dengar ya Pak Serapat? Kata Bang Doni, kafe itu bukanya agak siang dan tutupnya agak malam. Gimana sih kamu Dol? Maka dari itu, kalau rapat itu kamu jangan suka mengobrol. Dengarkan juga lo bos sedang memberikan arahan Radol. Ucap Pak Slamet menasihati Radol. Maaf Pak Slamet, saya nggak perhatiin. Oh iya, si Kote udah datang belum? Tanya Radol lagi. Ada, dia sudah datang pagi-pagi sekali. Sepertinya dia segar sekali Dol. Padahal sekarang itu kan puasa. Dia tetap saja mencuci mobil bak dan juga bersih-bersih gudang. Mantap betul si Kotep itu, ujar Pak Slamet. Mendengar itu, Radol hanya tersenyum kecil. Kemudian dia pun segera menuju tempat kerjanya, yaitu gudang beras. Namun saat berada di gudang, betapa terkejutnya Radol melihat pemandangan di depannya. Ya, saat itu Kotep sedang asyik menyapu lantai gudang sambil menjepit rokok kretek di tangannya. Tanya itu, segelas berisi teh manis nampak tergeletak di atas meja. Astagfirullahaladzim Kotep, mau kayak gile lu Tep. Ini kan bulan puasa Tep. Sentak Radol mengetahui kedatangan temannya. Kotep langsung tersenyum kepada Radol tanpa mendengar apa yang diucapkannya. Abang udah datang bang, sautnya sambil tersenyum. Budak, lo kalau nggak puasa jangan terang-terangan dong, ucap Radol. Ya bang, ada apa ya bang? Mendapati Kotep yang tak mendengar ucapannya, Radol meninggikan suaranya. Kotep, lo kalau nggak puasa jangan terang-terangan kayak begini. Nanti kalau ketahuan sama Bang Doni berape. Kan gue udah bilangin tempo hari di warung mie ayam. Mendengar itu, Kotep langsung ketakutan dan seketika mematikan rokok yang sedang dihisapnya. Aduh, maaf bang, saya lupa bang. Itu puntungnya pungut sama gelas lo tuh rapin. Ntar kalau lihat Bang Doni bisa ngamuk dia. Iya siap bang. Tapi nanti siang ngomong-ngomong saya ngopi abang rokoknya gimana ya bang? Tanya Kotep kebingungan. Selalu asal jangan di sini aja. Apalagi ntar siang kafe udah buka. Pokoknya lu cari tempat dah. Kalau bisa jangan kelihatan sama orang, ujar Radol mengingatkan. Namun tak berselang lama,
Tiba-tiba Doni muncul dari arah dalam kafe. Kemunculannya mendadak membuat Radol dan Kotep langsung terkejut. Kotep yang baru saja memungut puntung rokok dari lantai seketika panik. Tanpa berpikir panjang, ia segera memasukkan puntung rokok itu ke dalam saku celananya. Sementara itu, Radol yang melihat gelas es teh manis milik Kotep masih tergeletak di atas meja, dengan cepat menggeser tubuhnya sedikit ke samping dan menutupinya, berusaha agar gelas itu tidak terlihat oleh Doni. Assalamualaikum. Wah, pada nyampe lo berdua, tanya Doni. Waalaikumsalam bang. Abang tumben udah kemari, jawab Radol dengan wajah sedikit tegang. Iya, tadi gue mau ke bengkel. Bengkel masih tutup. Makanya gue kemari aja dulu, nunggu di mari sampai bengkelnya buka. Motor gue udah kagak enak banget soalnya. Oh iya Dol, emang bulan puasa begini pesanan beras masih normal? Tanya Doni lagi. Masih bang. Bang Ngomong sama yang lain sih masih pada mesen. Gak ada yang dikurangin. Ya, tapi gak tahu deh kalau besok-besok. Saut Radol. Mendapati gelagat Radol yang sedikit berbeda, Doni pun bertanya-tanya. Muka lu ngapa pucat amat Dol? Kaget lu ya pertama puasa? Makanya kalau sahur sembari minum vitamin biar kagak lemas, ujar Doni menasihati Radol. Iya bang, siap bang, saut Radol sambil mengangguk kecil. Ya juga ya, tapi ngapain juga gua kemari? Merokok kagak bisa, ngopi apa lagi? Ngobrol sama lu, ya bentar lagi lu pada nganter pesanan beras. Ngobrol sama Pak Selamat, lah pahala puasa gua bakalan hilang. Ngobrol sama Kotep, batal puasa gua. Lagi puasa ngobrol sama orang budek, nyari penyakit namanya, ujar Doni sambil tersenyum melirik ke arah Kotep. Tuh kan, kagak denger dia kalau lagi diomongin, malah cengar-cengir aja, sindir Doni. Udah, gue balik aja Dol. Oh iya, ntar lu yang atur ya operasional gudang. Kalau lu berdua mau masuk rada siangan juga gak apa-apa. Yang penting kagak ngeganggu pesanan beras, ujar Doni disusul anggukan dari Radol. Sepeninggal Doni, Radol langsung mengusap dadanya panjang. Ia benar-benar lega karena bosnya itu tidak sempat melihat gelas es teh manis milik Kotek. Alhamdulillah. Dasar botak lu, nyusahin orang aja lu, gerutu Radol dengan nada kesal. Namun belum sempat kemarahannya mereda, tiba-tiba saja Kotep meringis kesakitan. Aduh biung, panas, keluhnya sambil memegangi saku celananya. Radol langsung menoleh. Rupanya puntung rokok yang tadi dimasukkan Kotep ke dalam saku masih menyisakan bara api. Bara kecil itu membakar kain saku celananya hingga berlubang. Waduh, celana saya bolong bang, sampai nembus ke sempak ini, ujar Kotep lirih sambil memperlihatkan lubang kecil di celananya. Radol hanya merecak. Syukurin lo, gak puasa sih lo. Gue mau siap-siap dulu, jawab Radol cuek, seolah tak peduli dengan penderitaan Kotep. Tak lama kemudian, seperti biasa, Radol berangkat mengantar beras seorang diri menggunakan mobil bak. Sementara Kotep tetap berada di gudang untuk berjaga dan melayani pembeli beras yang datang langsung ke sana. Sementara itu, suasana di kafe warung kopi Bang Doni mulai ramai. Meski sedang bulan puasa, kafe tersebut tetap dipenuhi para pengunjung, terutama menjelang waktu berbuka. Banyak orang datang untuk ngabuburit, memesan minuman dingin, atau sekedar duduk santai menunggu azan maghrib. Dari dalam gudang yang letaknya tak jauh dari kafe, Kotep sesekali melongo ke arah depan. Dia melihat para pegawai kafe sibuk melayani pelanggan. Rizal tampak mondar-mandir membawa pesanan. Bunga dan Lili sibuk di kasir, sementara Sindu membantu menyiapkan takjil. Kotep menghela nafas pelan. Ia sebenarnya gelisah. Sejak tadi, ia belum merokok dan belum minum kopi sama sekali. Biasanya, hampir setiap jam, tangannya sudah menjepit rokok atau gelas kopi, tapi sekarang ia harus menahan diri. Bukan karena ikut berpuasa, melainkan karena takut ketahuan pegawai yang lain. Duh, pengen ngopi nih, pengen rokok. Gumamnya pelan sambil menggaruk kepala.
Ia melangkah keluar gudang, lalu berdiri sebentar sambil melihat-lihat sekitar. Tiba-tiba pandangannya tertuju ke arah belakang gudang. Di sana ada sebuah area lapang yang dipisahkan oleh pagar besi. Tempat itu jarang sekali didatangi orang. Rumput ilalang tumbuh tinggi hampir setinggi pinggang. Di tengah area itu berdiri sebuah pohon besar yang sudah sangat tua. Kotep memperhatikan tempat itu beberapa detik. Matanya tiba-tiba berbinar. Wah, di situ bisa nih. Gumam pelan, senyuman tipis muncul di wajahnya. Tempat itu cukup jauh dari pandangan orang-orang di kafe maupun dari gudang. Jika ia duduk di balik batang pohon beringin besar itu, hampir dipastikan tak ada yang bisa melihatnya. Bisa ngopi sama ngerokok nih, aman kayaknya, bisiknya. Tanpa membuang waktu, Kotep segera mengambil gelas kopi dan sebungkus rokoknya. Ia lalu berjalan menuju pagar belakang gudang, membuka pintu kecil yang jarang dipakai, dan melangkah masuk ke area lapang penuh ilalang. Langkahnya mengarah langsung ke arah pohon beringin besar yang berdiri kokoh di tengah tanah kosong tersebut. Mantap nih, aman, saut Kotep pelan sambil melihat ke sekeliling. Ia berdiri di balik batang pohon beringin. Dari tempatnya berdiri, kafe sama sekali tidak terlihat karena terhalang oleh batang pohon yang besar. Kotep tersenyum puas. Ia kemudian duduk di atas tanah yang agak rata di dekat akar pohon beringin. Dengan santai, ia menyulut sebatang rokok, lalu menyeruput kopi dari gelas yang dibawanya. Asam banget di mulut saya nih, gumamnya lega sambil mengembuskan asap rokok ke udara. Dari kejauhan, memang masih terdengar suara keramaian kafe, suara orang berbincang, piring beradu, dan sesekali tawa pengunjung. Namun di balik pohon beringin itu, Kotep merasa seperti berada di tempat yang benar-benar terpisah. Hal itu menjadi pertama kalinya ia menemukan tempat persembunyian. Hari-hari berikutnya, tempat itu mulai menjadi langganan Kotep. Setiap kali hasrat ingin merokok datang, atau ketika ia ingin menyeruput kopi dengan tenang, Kotep berjalan ke belakang gudang, membuka pintu pagar kecil, lalu menyusuri ilalang menuju pohon beringin besar itu. Di sanalah ia biasanya duduk bersandar. Kadang ia membawa kopi dari gudang, kadang juga membawa sebungkus rokok. Ia bahkan mulai membuat tempat duduk sederhana dari potongan papan bekas yang ia temukan di sekitar gudang. Hingga suatu siang, Kotep kembali duduk dengan santai di tempat persembunyiannya itu. Ia bersandar pada batang pohon beringin besar sambil menyeruput kopi dan menghisap rokok dengan tenang. Ilalang yang tinggi membuatnya merasa aman, seolah-olah tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya dari arah kafe maupun gudang. Namun, rasa aman yang ia rasakan ternyata tidak berlangsung lama. Tiba-tiba saja terdengar suara dari belakangnya yang membuat Kotep hampir tersedak. "Ayo, ketahuan kamu Kotep!" Kotep langsung tersentak kaget. Ia buru-buru menoleh ke belakang. "Ya ampun Pak Slamet!" serunya panik. Rupanya sosok yang memergokinya adalah Pak Slamet. Kotep langsung berdiri gugup. Rokok di tangannya hampir saja ia buang. "Maaf Pak, saya lagi nggak puasa Pak," ucapnya terbata-bata. Pak Slamet memasang wajah serius sambil berkacak pinggang. Kotep, ini tuh bulan puasa, Dep. Kamu malah enak-enakan merokok dan minum kopi di sini," katanya dengan nada seperti menegur. Kotep makin merasa bersalah. Kepalanya menunduk. Pak Slamet masih menatapnya beberapa detik. Lalu perlahan ia mendekat ke arah tempat Kotep duduk tadi. Kotep semakin tegang. Ia sudah membayangkan bakal dimarahi panjang lebar, atau bahkan lebih parahnya akan dilaporkan ke Bang Doni. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Pak Slamet tiba-tiba meraih gelas kopi yang berada di dekat Kotep, lalu menyeruputnya. Kotep langsung melongo. Pak Slamet menghela nafas panjang setelah menelan kopi itu.
Wah, 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 kopi buatanmu ternyata enak juga ya, Tep. Katanya santai, Kotep masih bengong. Belum benar-benar paham dengan situasi yang terjadi. Pak Selamat lalu duduk di dekat akar pohon beringin itu. Kamu tenang aja, Tep. Saya juga tidak puasa, ujarnya. Kotep makin terkejut. Apa? Tanya Kotep. Saya nggak puasa, Kotep, ujar Pak Selamat meninggikan nada bicaranya. Walah, jadi bapak nggak puasa juga, saut Kotep lega. Pak Selamat mengangguk mantap, lalu meraih rokok milik Kotep. Pak Selamat pun kembali berkata, "Well, adalah enak ternyata di sini. Kenapa saya tidak kepikiran ya? Padahal selama ini saya susah sekali mencari tempat untuk ngopi dan ngerokok. Kalau lagi kepingin, saya itu harus berjalan jauh ke arah warung yang ada di ujung jalan sana. Lumayan capek juga." Keluhnya. Kotep menggaruk-garuk kepalanya. Waduh, kalau begitu mah di sini aja, Pak. Aman kok. Saya juga tiap hari di sini. Pak Selamat menoleh ke arah sekeliling. Ilalang yang tinggi dan batang pohon yang besar memang menutup pandangan dari arah luar. Ya juga ya, Dep. Tempat ini sangat tersembunyi. Gumamnya. Apa, Pak? Bapak mau nyanyi? Dengan wajah kesal, Pak Selamat kembali berkata, "Bukan saya mau nyanyi, kok, Dep. Di sini tempatnya tersembunyi," ucap Pak Selamat kembali dengan nada yang lebih tinggi. Dep, kuping kamu tolong dibetulkan. Kalau saya ngomong kayak begini terus, bisa-bisa kita berdua ketahuan sama yang lain. Keluh Pak Selamat. Maaf, Pak, saya belum sempat ngerokok, makanya penyakit budek saya kambuh. Tadi kan dikagetin sama Bapak. Pak Selamat pun tertawa kecil, dan sejak saat itu tempat di balik pohon beringin tersebut tak lagi hanya menjadi tempat persembunyian Kotep seorang diri. Sementara itu di kediaman Doni, siang itu dia nampak bersantai di ruang tengah sambil memainkan ponsel miliknya. Di dekatnya, Mas Zubaida nampak asyik melihat layar televisi sambil menyetrika pakaian. Don, selama bulan puasa makan kagak jualan ya? Membosen banget Don, kagak ngapa-ngapain, ujar Mas Zubaida. Tumben, kan emang kalau bulan puasa Mama fokus ibadah. Emangnya mau ngapain? Tanya Doni balik. Ya kalau itu mah emang iya, tapi pas pagi sampai siang kadang nih ya habis sholat duha mah bingung mau ngapain. Nyuci pan sekarang cepet ada mesin cuci. Nyetrika juga baju emak doang sama punya alek. Si Boni sama Gembul sama Jumeri nyetrika bajunya sendiri. Waktu luang emak banyak, ungkap Mas Zubaida. Ya terus emak mau ngapain? Emak mau jualan takjil. Kagak mau banyak yang jualan. Biarin deh giliran orang-orang nyari nafkah bakal lebaran. Mak kagak mau nyari duit. Emak cuma pengen ngisi waktu luang, ngaji pen libur. Apa emak kerja aja di kafe lu, Tong? Ucap Mas Zubaida yang langsung membuat Tony terkejut. Apa? Kerja di kafe? Dah, itu pan kafe punyanya emak. Lah ngapain emak kerja di sana? Lagi ngapain sih nenek-nenek ada di kafe? Itu pan tempatnya anak muda, Mak. Doni takut mak cantol sama berondong. Seloroh Doni mendapati itu, seketika jitakan maut milik Mas Zubaida mendarat tepat ke kepala Doni. Bletak. Prima. Rang Doni. Barangan banget lu kalau ngomong. Emangnya malu apaan? Cantol sama berondong. Ya Allah, Mak, puasa-puasa jitakannya masih kenceng aja. Biasa. Lo orang malah bingung, malah diledekin. Yaudah, besok anterin Mak ke rumah Cing lu leha. Mau main. Bosan di rumah. Sambil mengusap-usap kepalanya, Doni menanggapi permintaan ibunya tersebut. Jam berapa nih? Mak mau main ke sana? Ya dari pagi. Terus Doni tinggal menginap kan? Ya lu tungguin. Males nginep di sana. Mak, Doni kan banyak kerjaan. Lah, mah lihat-lihat selama puasa lu ngedekem aja di rumah, jarang ke kafe. Pokoknya Mak besok anterin terus tungguin. Mak, masa Doni kudu nungguin nenek-nenek ngobrol? Mana obrolannya masalah penyakit mulu lagi. Sama Bonis aja ya. Besok kan hari Minggu si Bonis libur. Kagak. Kalau sama Bonis naik motor panas. Rumahnya si Lala pan jauh. Naik Grab apa, Mak? Udah, Mak tenang aja, Mak tinggal duduk manis. Doni yang ngongkosin. Rayu Doni pada ibunya. Mas Zubaida pun nampak mengangguk-angguk menyetujui usulan Doni. Beberapa hari kemudian, siang itu di kafe warung kopi Bang Doni, nampak Sindu sedang mengobrol dengan Gembul. Mas Gembul perhatiin gak?
Kalau Pak Selamat akhir-akhir ini suka ngilang di parkiran. Coba lihat, sekarang aja orangnya nggak ada. Apa ya, Duk? Waduh, saya nggak perhatiin, Duk. Iya, Mas. Kemarin aja pas siang-siang ada mobil nggak bisa keluar soalnya kalingan motor. Pas Selamatnya nggak ada. Terpaksa deh saya yang nyariin yang punya motor. Nah, terus sebelumnya ada motor yang parkir di area mobil. Soalnya Pak Selamat juga nggak ada di parkiran. Ungkap sih, Duk. Pak Selamat kemana itu? Apa gara-gara puasa itu? Jadinya Pak Selamat gak kuat panas-panasan. Saut Gembol. Ya kalau masalahnya itu kenapa dia nggak ngadem aja di dalam kafe? Di depan kan ada kursi tuh. Dia bisa nunggu di situ kok. Ujar Sindu lagi. Waduh, saya juga nggak tahu itu. Ya udah, ntar saya bilangin sama Bang Doni deh. Saut Gembol. Sementara itu di gudang beras, saat itu Radol baru saja datang setelah mengantar pesanan beras. Di situ, ia tidak mendapati sosok Kotep yang biasanya selalu standby di dalam gudang. Si botak nggak ada lagi nih. Ngumpet di mana dia ya? Gumam Radol dalam hati. Beberapa saat kemudian, muncullah Kotep dari arah kafe. Mendapati itu, Radol pun bertanya padanya, "Dari mana lo, Tep?" "Bang Radol, habis istirahat, Bang," jawab Kotep. "Istirahat? Rokok lo." "Ya Bang, sama ngopi. Maaf ya Bang." Terserah lu deh, Tep. Yang penting gue dibilangin kalau bisa lu puasa. Lu kan orang Islam. Ngomong-ngomong, lu gak budek lagi, Tep? Tanya Radol keheranan. "Alhamdulillah Bang, kalau habis ngopi sama ngerokok, kuping saya normal," jawab Kotep sambil cengengesan. Bisa aja lu botak," ledek Radol. Keesokan harinya, pesanan beras sedang cukup banyak. Dan pada saat yang bersamaan, kiriman beras dari Cecep yang datang dari Garut juga tiba di gudang. Tak pelak, Kotep terlihat sangat sibuk. Ia harus menerima dan menurunkan beras dari mobil Cecep, menyiapkan beberapa karung beras yang akan dibawa Radol untuk diantar ke pelanggan, sekaligus menata stok beras lainnya agar tetap rapi di dalam gudang. Karena banyaknya pekerjaan, hingga menjelang siang, Kotep masih terlihat mondar-mandir mengurusi berbagai hal di gudang. Beberapa saat kemudian, Pak Selamat terlihat datang menghampiri. Sepertinya ia bermaksud mengajak Kotep merokok seperti biasanya di lahan belakang gudang. Namun seperti biasa, Pak Selamat tidak masuk ke dalam gudang. Dia hanya berdiri di area taman yang berada tepat di samping gudang, lalu memberikan kode kepada Kotep dengan gerakan tangan. Kotep yang sedang mengangkat karung beras sempat menoleh. Ia langsung paham maksud dari Pak Selamat. Namun dengan sedikit menggelengkan kepala, Kotep memberi syarat bahwa ia tidak bisa ikut, pekerjaannya masih belum selesai. Selain itu, ia juga harus menjaga gudang karena ada seorang konsumen yang sudah menelpon dan akan datang mengambil pesanan beras. Melihat isyarat itu, Pak Selamat tampak sedikit kecewa. Dia sebenarnya sudah kebelet ingin merokok dan menyeruput kopi seperti biasanya di balik pohon besar di lahan kosong. Namun, ia juga mengerti bahwa Kotep sedang sibuk bekerja. Pak Selamat akhirnya mengangguk pelan. "Ya sudah," gumamnya. Ia tidak ingin mengganggu pekerjaan Kotep. Tanpa berkata-kata lagi, Pak Selamat pun berbalik dan berjalan sendiri menuju lahan kosong di belakang tempat pohon besar yang selama ini menjadi tempat persembunyian mereka. Sementara itu di dalam kafe, terdapat Doni yang sedang duduk di pojokan sambil memainkan ponselnya. Tak berselang lama Gembul pun datang menghampiri. Tumben Bang datang ke sini. Biasanya di rumah terus Bang," tanya Gembul berbasa-basi. "Gue lagi malas di rumah, Bul. Mak kalau puasa nih suka uring-uringan terus. Bosen lah katanya kakek jualan. Gue suruh jualan takjil, ya kagak mau. Serba salah gue. Lah terus masa katanya dia mau kerja di kafe. Dah aneh banget ya sama gue. Lah nih kafe kan punya dia juga," ungkap Doni. Ya udah Bang, suruh kesini aja maunya Bang, biar gak bosen di rumah," ucap Gembul. "Ya elah, dah biarin aja Bul, biar dia fokus ibadah. Lagian bulan puasa agak pantas nenek-nenek nongkrong di kafe," saud Doni. Bilang aja Bang Doni nggak mau diganggu sama Mak. Apalagi ngeliat Bang Doni kalau di sini gak ada kerjaannya, cuma main handphone aja. Sindir Gembul. "Set, soalnya banget lu.
Ya terserah gue dong. Gue mau ngapain kayak di sini? Coba laporan sama gue. Gimana tamu pas puasa? Hah? Tanya Doni. Ya kalau siang sepi bang, palingan 3 sampai 5 orang yang datang. Tapi kalau habis buka langsung penuh bang. Soalnya banyak yang bukber. Jawab Gembul. Alhamdulillah, normal berarti. Bang kalau puasa kayak gitu. Oh iya bang, satu lagi bang. Kata Sindu, Pak Selamat kalau siang suka ngilang kalau di tempat bang. Udah biarin aja bah. Lagi puasa kali dia. Lapan panas di parkiran. Lagian tamu yang datang juga agak rame-rame amat. Ucap Doni. Ya kalau saya mau cuma laporan aja bang. Soalnya saya dapat laporan dari Sindu. Sampai si Sindu ngurusin parkiran gara-gara Pak Selamat udah ada di tempat. Saut Gembul. Oh gitu. Yaudah, kalau gitu ntar gue ngomong sama si Slam yang suka ninggal-ninggalin tempat gitu. Ucap Doni. Beberapa jam kemudian, pada sore hari, Radol baru saja tiba di gudang setelah mengantar pesanan beras. Jalanan saat itu memang sangat macet, sehingga perjalanannya memakan waktu lebih lama dari biasanya. Ketika sampai di gudang, Radol langsung turun dari mobil bak yang ia gunakan untuk mengantar beras. Namun, saat masuk ke dalam gudang, ia tidak melihat Kotep di sana. Ah, si botak kemana nih? Sekarang kan baru jam 4. Dia udah balik ya? Ah, nggak mungkin. Biasanya nungguin gua dia. Gumam Radol dalam hati. Setelah jarum jam menunjukkan pukul 5 sore, Radol mencoba menghubungi Kotep untuk mengetahui keberadaannya. Karena saat itu ia ingin segera pulang. Namun, Kotep tak bisa dihubungi. Panggilan Radol tak diangkat. Begitu juga pesan yang dikirimkan Radol tak juga dibalas oleh Kotep. Mendapati itu, ia pun mencoba bertanya pada Pak Selamat. Pak Selamat, Pak Selamat ngeliat Kotep nggak? Tanya Radol. Loh, bukannya dia berada di gudang Dol? Uang tadi pas saya mau ajak Tiba-tiba saja Pak Selamat menghentikan ucapannya. Ya, dia tidak mungkin mengatakan jika tadi siang dia ingin mengajak Kotep ngerokok di lahan kosong. Maksud saya, pas tadi saya pergi ke toilet, saya melihat si Kotep masih sibuk di dalam gudang Dol. Saya juga tidak melihat dia keluar. Ujar Pak Selamat. Kemana dia ya? Ini kan udah sore, udah mau balik. Dia udah pulang apa belum ya? Soalnya saya nggak dibalas-balas. Ya udah deh Pak Slam kalau udah nggak lihat. Ucap Radol yang kembali ke gudangnya. Di situ, Pak Selamat pun bertanya-tanya mengenai keberadaan Kotep. Walah, kemana si Kotep ya? Apa jangan-jangan dia di belakang? Hah, apa saya samperin aja ke belakang? Kasih tahu dia kalau sedang dicari-cari sama Radol. Kemudian, Pak Selamat pun bergegas ke lahan kosong yang berada di belakang kafe. Sementara itu, Doni yang hari itu berniat buka puasa di kafe nampak berjalan ke arah parkiran. Ya, setelah beberapa jam di dalam, dia ingin melihat-lihat suasana jalan di depan kafenya tersebut. Terlihat, sudah ada beberapa pengunjung berdatangan ke kafe warung kopi Bang Doni. Baik yang menggunakan sepeda motor maupun mobil, tak ayal. Dalam waktu singkat, parkiran sudah dalam keadaan penuh. Namun di situ, Doni tidak melihat sosok Pak Selamat yang berjaga. Lah, si Selamat mana ini? Nah itu tamu kalau dia yang parkirin begitu. Waduh, kalau kagak diatur bisa sembaut ini, ujar Doni. Melihat itu, mau tak mau, Doni pun langsung turun tangan mengatur parkiran yang ditinggal oleh Pak Selamat. Sementara itu, di lahan kosong belakang, Pak Selamat sudah berada di sana. Dari balik pohon, dia melihat Kotep yang sedang duduk menutupi wajahnya. Walah, ini dia orangnya. Ngapain dia di sini sampai sore begini? Sepertinya dia sedang tidur. Gak tahu apa kalau dia sedang dicari-cari sama si Radol. Gumam Pak Selamat. Pak Selamat yang saat itu mengira jika Kotep ketiduran segera membangunkan. Kotep, bangun Tep. Ini sudah sore Tep. Kamu dicari-cari sama Radol. Namun di situ Pak Selamat membangunkan Kotep tidak berhasil. Ya, Kotep masih tertelungkup duduk sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Waduh, susah juga ya bangunin orang budek. Kayaknya kupingnya tertutup rapat ini. Karena usahanya tidak berhasil, kemudian Pak Selamat berusaha membangunkan Kotep dengan cara menggoyang-goyangkan tubuhnya. Hei Tep, bangun Tep. Jangan tidur di sini. Ayo, sudah sore ini. Ujar Pak Selamat
Akhirnya Kotep pun bereaksi. Namun yang mengejutkan Pak Slamet, pandangan Kotep tak seperti biasa. Ya, pandangannya sungguh mengerikan. Bagaimana tidak? Tiba-tiba saja wajah Kotep menyeringai, muncul taring di sela-sela giginya. Dan yang lebih menyeramkan, kedua bola mata Kotep nampak putih keseluruhan. Saat itu, Kotep langsung menggenggam tangan Mbak Slamet dan jadi ini orang yang sudah mengotori rumahku. Mendapati itu, Pak Slamet pun langsung ketakutan setengah mati, matanya mendelik dan seketika ia berteriak, "Setan, tolong!" Pak Slamet pun langsung melepaskan genggaman Kotep dan berlari tunggang langgang ke arah kafe. Saking ketakutannya, Pak Slamet pun berlari tanpa kontrol. Tak sengaja, ia menabrak rak berisi botol minuman kosong dan plastik sampah yang terdapat di belakang. Kubrak! Pak Slamet pun terjungkal di atas barang-barang tersebut. Namun seketika, ia kembali bangkit dan berlari ke dalam kafe untuk meminta bantuan. Di dalam, Sindu, Gembul dan Rizal terkejut mendengar kegaduhan tersebut. "Suara apaan tuh?" tanya Sindu. "Kayaknya kucing lagi berantem, Du," sangka Rizal. Namun seketika muncullah Pak Slamet dengan wajah yang panik. Tolong, Kotep kesambet. Mas Gembul, tolong, Mas Gembul, tolong." "Kotepnya di mana, Pak Slamet?" tanya Gembul. Di dekat pohon besar itu, Mas. Cepetan, Mas, tolong dia, Mas," sahut Pak Slamet cemas. Mendengar itu, Gembul langsung berbicara pada Rizal dan Sindu. Jol, tuh, tolong handle di dalam dulu ya. Saya mau ke belakang dulu. Sama itu, kasih tahu Bang Doni, dia lagi markirin tuh, suruh nyusul saya ke belakang." Tanpa membuang waktu, Gembul pun segera mendatangi Kotep yang berada di lahan kosong belakang. Saat sudah berada di sana, benar saja Gembul melihat di balik pohon besar tersebut Kotep berdiri seorang diri, tubuhnya kaku seperti patung, kedua tangannya menggantung di samping, sementara kepalanya sedikit menunduk, matanya terpejam. Gembul berhenti beberapa meter dari tempat Kotep berdiri. Dia sudah sangat mengenal aura yang terasa di sekitaran pohon itu. Pohon beringin besar itu memang bukan sekedar pohon biasa. Sejak lama, tempat itu dikenal sebagai tempat berdiamnya beberapa makhluk halus. Salah satunya makhluk halus yang kerap mengganggu orang-orang yang terlalu lama di dekatnya. Dan Gembul sudah mengetahui semua itu sejak lama. "Keluar kamu," ucap Gembul dengan suara tenang namun tegas. Beberapa detik, suasana hening. Tubuh Kotep tiba-tiba bergerak. Perlahan kepalanya terangkat, namun matanya masih terpejam. Lalu dari mulutnya keluar suara tawa kecil. Suara itu jelas bukan suara Kotep. Angin tiba-tiba berembus pelan, membuat ilalang di sekitar mereka bergoyang. "Saya udah tahu kamu penghuni pohon ini. Kenapa kamu ganggu anak itu?" tanya Gembul. Tubuh Kotep kembali bergetar. Makhluk itu sebenarnya cukup segan pada Gembul. Ia tahu bahwa Gembul bukanlah orang sembarangan. Namun, suara dari tubuh Kotep tiba-tiba berubah lebih berat. Kenapa? Kenapa kamu ingin melindungi dia?" Gembul menyipitkan mata. Kenapa? Pakai ditanya lagi. Ya karena sama-sama manusia lah. Apalagi dia itu teman saya." Makhluk itu kembali tertawa. Dengan nada dingin ia kembali berkata, "Manusia ini tidak pantas diselamatkan. Dia sudah melanggar perintah Tuhannya." Angin di sekitar pohon beringin bersih lebih kuat. "Maksud kamu apa?" tanya Gembul penasaran. "Asal kamu tahu, dia datang ke tempatku hampir setiap hari, merokok, minum kopi, makan. Padahal bulan ini adalah bulan yang diwajibkan untuknya berpuasa." Gembul terdiam sejenak. Makhluk itu kembali berkata, "Manusia seperti ini pantas mendapat hukuman." Tubuh Kotep tiba-tiba menegang. "Aku hanya memberi pelajaran karena dia melanggar aturan Tuhan yang ia akui sendiri." Gembul menarik napas pelan. Urusan dia puasa atau enggak, itu urusan dia sama Allah," kata Gembul dengan tenang. Makhluk itu terdiam beberapa saat. "Jadi kamu membelanya?" tanya makhluk itu lagi. "Yang enggak,
Tapi kamu juga nggak berhak menghukum dia. Jawab, Gembul. Suasana semakin tegang. Gembul melangkah satu langkah lebih dekat. Sekarang juga keluar dari tubuh dia. Ucap Gembul dengan suara lebih tegas. Untuk beberapa saat, tubuh Kotep hanya berdiri diam. Makhluk penghuni pohon beringin itu jelas merasakan sesuatu dari dalam diri Gembul. Dia tahu, jika Gembul benar-benar memaksa, ia mungkin tidak akan mampu bertahan lama di tubuh Kotep. Aku tidak ingin melawanmu, kata makhluk itu dengan nada lebih rendah. Udah, kalau gitu buruan keluar, ujar Gembul. Namun, beberapa detik kemudian, tubuh Kotep kembali menegang keras. Matanya yang tadi terpejam perlahan terbuka, namun sorotnya masih kosong. Aku belum selesai dengan manusia ini, bentak makhluk itu. Gembul menghela nafas panjang. Oh ya udah, berarti kamu memang mau dipaksa. Di situ Gembul langsung merapal doa-doa untuk mengusir makhluk tersebut dari tubuh Kotep. Seketika, tubuh Kotep bergetar dengan hebat. Terdengar suara erangan keluar dari mulutnya. Keluar kon, sentak Gembul dengan suara keras. Tubuh Kotep tiba-tiba terlempar jatuh ke tanah. Sesaat kemudian terdengar suara seperti hembusan angin kuat yang melesat dari tubuh Kotep menuju batang pohon beringin. Suasana mendadak sunyi. Kotep tergeletak di tanah sambil terengah-engah. Beberapa detik kemudian ia mulai bergerak. Matanya berkedip kebingungan. Ia menoleh ke kanan kiri dengan wajah linglung. Saya di mana? Tanyanya. Gembul mendekati, lalu membantu Kotep duduk. Oh, kamu di lahan kosong, jawabnya singkat. Kotep memegangi kepalanya yang terasa pusing. Oh, kepala saya berat banget ya Mas Gembul, gumamnya. Gembul menepuk pelan bau Kotep. Kamu itu tadi kesurupan, Tep. Kotep langsung melotot kaget. Namun, sebelum Kotep sempat banyak bertanya, dari arah belakang terlihat Doni dan Radol berlari mendekat. Bul, ada apaan ini? Lah katanya si Kotep kesurupan, tanya Doni. Gembul hanya menghela nafas pelan. Oh, udah selesai bang, jawabnya. Doni melihat Kotep yang masih terlihat pucat dan lemas. Mengapa dia bisa kesurupan di mari? Gembul menoleh sebentar ke arah pohon beringin besar itu. Cuma diingetin sedikit sama penghuni sini, katanya pelan. Kotep yang mendengar itu langsung menelan ludah kasar. Dan tanpa sadar ia menoleh ke arah pohon besar tersebut. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Dani SBR. Waduh, Kotep. Jadinya begitu kan, Tep? Udah diingetin nih sama Radol ya, sebagai seniornya. Tep, puasa, Tep, ya kan. Kalau emang lu nggak puasa jangan sembarangan di sini, ya jaga-jaga sikap lah ya, nggak enak sama Bang Doni. Tapi ternyata di sini Kotep, ya dia nurut tuh. Dia nggak sembarangan rokok, nggak sembarangan ngopi. Tadinya di tempat dapet deh, di pohon beringin di belakang warung kopi Bang Doni. Nah, nih pohon ini udah beberapa kali nih. Buat teman-teman yang udah lama ngikutin warung kopi Bang Doni pasti tahu nih, pohon ini udah berapa kali memakan korban. Jadi memang penunggunya nggak diusir sama Gembul. Jadi Gembul cuma bilang ya udah, yang penting jangan ganggu orang lagi. Nah, di sini penunggunya kesel tuh karena si Kotep mokel terus tiap hari di situ ya kan. Dan ternyata Paslem ikut-ikutan. Waduh, udah ngeri banget nih si Kotep pas ketahuan Paslem, habis dimarahin habis-habisan dia nih. Ternyata Paslem juga mokel terus tiap harinya. Waduh, Paslem sosokan ya, sosokan bijaksana, nggak taunya tiap hari, everyday. Waduh, ini saya curiga nih Mas dan SBR dulu sering mokel nih. Jadi kayak pengalaman pribadi sehingga nih apa ya, kayak dapat banget. Ini kalau nggak salah Mas Dani dulu sering bawa makanan sisa sahur nih. Waduh, ini keren banget kisahnya. Jadi lucunya dapet, horornya juga dapet, si Kotep yang kesurupan. Tapi hebatnya, di sini Pak Slamet nggak kesurupan, cuma Kotep doang. Kayaknya tuh setannya males dimasukin Pak Slamet. Banyak omong kan, takut diceramain dia. Waduh, keren banget, suasana puasanya dapet. Aduh, maju baedah ya kan. Emang ibu-ibu juga gitu.
Ketika banyak kerjaan dia ngeluh capek, nggak ada kerjaan dia bosen. Ya Doni mesti sabar-sabar ya Doni ya, Bang Doni ngadepin maju beda. Pokoknya diantepin aja, orang tua mah insya Allah ladang pahala bakal kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat Mas Dani SBR, terima kasih luar biasa kisahnya. Dan ini saya curiga nih, inspired by a true story. Waduh, buat teman-teman semua yang melaksanakan ibadah puasa, semoga diberikan kekuatan dan kelancaran sampai dengan selesai. Waduh, seminggu lagi ya, kurang lebih seminggu lagi nih teman-teman. Harus kuat, harus semangat pokoknya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya juga diklik dong teman-teman, supaya video ini bertambah viral. Dan boleh juga di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.